Nah, berikutnya korin. Nah, sama nih ya. Ini lapisan-lapisan dalam diri kita. Jadi kalau sukma seperti itu. Ada 7. Nah, kita korin. Kalau korin itu jumlahnya lebih banyak dibanding udan sukma. Kalau korin itu ada yang 5, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10, bahkan sampai 20. Tapi rata-rata 5 sama 6. Itu standarnya ya, normalnya segitu. Kayak orang aja kan, orang itu ada yang lahir dalam kurun waktu 9 bulan, ada 1 tahun, ada. Tapi normalnya 9 bulan, ada 7 bulan. Tapi kalau orang-orang istimewa itu biasanya dalam kandungannya itu lama. Seperti Imam Syafi'i itu 2 tahun. Syekh Abdul Qadir 4 tahun. Itu ya. Kalau kita 70 prematur, itu beda. Semakin berkurang, beda. IQ-nya beda. Semakin berkurang, semakin sedikit berarti. Iya. Terus terjemahan korin sendiri itu apa, Kang? Baik. Korin itu kan bahasa kitanya pendamping kan. Korin. Kan itu kan sebenarnya bahasa Arab kan. Iya. Kalau korin itu bahasa kitanya pendamping. Kalau khodam kan pelayan. Paling luas nih ya kalau dibahas semuanya nih dalam tubuh kita. Jadi pendamping. Pendampingnya itu artinya bisa artinya pendamping, bisa juga artinya saudara kita. Kalau bahasa Jawa disebutnya yaitu empat sedulur yang pancen, kakang kawa. Nah seperti itu. Jadi kalau bahasa Arabnya korin itu wakorinuhu, sahabatnya, pendampingnya atau adiknya. Nah setiap orang nanti adanya beda-beda. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 10, ada yang 11. Nah emang apa sih fungsinya? Apakah ada fungsinya? Ada, jelas. Ya. Bahkan jin korin itu beda dengan jin khodam. Kalau khodam, jin saka, jin tafrik, jin khomur itu semuanya kan yang nempel. Artinya bukan dari bawaan. Tapi kalau korin itu dari bawaan kita dari sejak lahir. Artinya Allah udah nyiptain kita sepaket. Tuh, sukma, korin, atifah, nafsu, hati itu sepaket tuh. Nah, termasuk Rasulullah juga sama. Rasulullah juga tuh ada korinnya. Nah, cuma kalau Rasulullah para nabi udah di Islam dari awal. Nah, kalau kita belum. Kenapa sih harus ada korin? Karena tanda Allah Maha Adil, bijaksana. Karena ketika iblis mau menggoda Nabi Adam dan anak cucu Adam kan, dia minta ke Allah, minta izin kan. Iblis kan sendirian waktu itu kan, belum punya anak kan, belum kawin. Nah, sedangkan Arab itu kan bisa sampai miliaran, sampai triliunan gitu di muka bumi ini. Nah, dia meminta ke Allah untuk menggoda manusia. Artinya dia butuh mata-mata. Nah, akhirnya dibuatlah koin itu. Jadi koin itu adalah selain dari bagian rohani kita, yang kedua sebagai spionase iblis. Jadi mata-mata iblis. Makanya dia tahu kelemahan kita masing-masing. Karena tadi singkatnya, korin itu adalah corong iblis untuk menguatkan bisikannya. Yang kedua itu fungsi yang pertama tuh ya. Fungsi yang kedua itu korin itu ibaratnya sebelum jin masuk ke tubuh kita, sebelum iblis ke tubuh kita atau makhluk gaib ke tubuh kita, dia lapor dulu ke korin kita. Ibaratnya tuh kayak semacam security kita, ajudannya. Jadi si iblis juga nggak bisa macam-macam. Lapor dulu. Itu security kita tuh ya. Nah, makanya tergantung security kita. Semua security yang baik atau yang jahat. Kan ada security yang jahat juga. Kayak gitu. Nah, jadi kalau belum diislamkan, jadi si iblis gampang. Ketika kitanya mau menggodanya, dia bisa itu tuh. Sesama berarti malah. Sama. Jadi dia bisa nyodok, nyogok tuh ya. Jadi si iblis bisa nyogok, kayak damai ya. Tapi kalau di Islam dia enggak, dia kuat. Bahkan dia perang dengan iblis itu. Nah itu ya, itu fungsi yang kedua. Di fungsi yang pertama kan Allah Maha Adil, biar iblis gampang menggoda kita dengan si lewat korin. Yang kedua, sebagai security kita. Artinya setiap makhluk apa saja ketika mau ke tubuh kita itu lapor dulu ke dia. Itu harus lapor dulu. Gitu ya. Makanya ada banyak korin kita. Ada yang bagian depan, belakang gitu. Takutnya ada yang lewat belakang. Nah itu ya. Fungsi yang ketiga, secara kesehatan, kalau misalkan ya tubuh kita ada yang tergores, langsung kering kan,
karena ada zat antibody. Nah, dalam hakikatnya bukan kayak gitu. Itu tugas ke korin gitu. Jadi korin itu tugasnya membetulkan sel-sel saraf-saraf yang rusak, yang mati. Paham nggak teman-teman? Iya. Nah itu ya. Makanya kalau kita nggak ada korinnya, kita mati. Karena itu satu paket kan. Ya kayak mobil kan, itu kan ada satu paketnya. Atau motor lah, antara busi gitu kan, terus karburator, terus kayak gitu tuh. Satu aja nggak ada kan, misalkan busi nggak ada aja, nggak bisa dia. Udah jalan. Nggak jalan. Padahal kecil doang busi segini doang gitu kan. Tapi kalau nggak ada nggak jalan ya. Businya, karburatornya, knalpotnya, nah kayak gitu tuh. Jadi mereka itu saling berkaitan. Ruh, cakra, aura, sukma, korin, latifah, nafsu, kolbu, fuad, lub, akal pikiran, dan lain-lain itu mereka kayak satu paket gitu. Kayak tadi mesin, knalpot gitu kan, terus busi segala macam. Nah, satu aja nggak ada, dia nggak jalan. Kayak gitu. Nah sama kayak korin. Jadi korin tugasnya itu yang ketiga fungsinya membetulkan sel-sel saraf yang mati atau bekas-bekas luka langsung kering lagi itu dia ngebetulin. Makanya kalau ada sakit yang mana? Yang betulin otomatis. Dimana yang rusak-rusaknya? Dia makanya ada yang di kepala, ada yang di tangan, ada di dada. Nanti dia muter-muter. Di sini rusak nih, langsung dibetulin. Kayak gitu itu ya tugas korin. Makanya kita bersyukur lengkap rohani kita.